Seperti disampaikan oleh Pak Azmi tadi, saya pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Cina, pernah ke negara lagi di Asia. Mereka membangun negerinya seperti Thailand dengan hal-hal yang norak, mulai perwisatanya kah, apanya kah. Satu sisi kita menginginkan kehidupan, satu sisi keterpurukan moral di negeri-negeri tersebut. Filipina contohnya. Tapi ada satu konsep yang Islami. Saya beli jam di Dubai. Ketika transaksi dengar azan, dia bilang apa? Bapak boleh datang setengah jam lagi ke sini. Kita tutup semuanya dulu. Tutup. Kita orang juga di Cindo saja layani dong. Azan dulu. Cindo juga di orang saya lihat di pasar raya, ditinggalin sholatnya. Ini saya beli jam cukup mahal jam itu. Bapak boleh datang setengah jam lagi sini yang orang azan. Dikunci anunya, mall, sebuah mall besar, dikunci terus setengah jam lagi boleh tutup. Begitu Islaminya mereka. Tetap pariwisata begitu juga tertib semua. Ya. Kemana kita mau berkiblat ini? Berkiblat ke Cina kah, ke India kah, ke Eropa kah, ke Amerika kah, Australia kah, Asia Tenggara? Ini kan, saya rasa ini suatu hal yang ideal. Mereka, jadi gini, anggaplah kita ini primitif semua ini ya. Ketika untuk menemukan kembali dan semua ngomong di sini, ketika orang telah menemukan sebuah korek api, ya, apakah kita perlu lagi menelusuri mulai korek api ini diciptakan sampai itu? Tidak usah, kita tukar kompas saja lagi. Kalau tadi disampaikan oleh beliau konsep ekonomi dilahirkan Cina sekian tahun, oleh Yahudi sekian tahun, Islam melahirkan sekian tahun. Kita tinggal mencontoh Dubai saja. Jadi tidak terlalu lama kita mencontoh seperti itu. Kita coba sini, kita terapkan di negeri kita, dan itu menguntungkan kita. Iya, tanpa masa tidak terlalu habis lama. Tinggal orang itu kita ajak sini, dicocokkan aturannya, norma-normanya sesuai dengan negara kita. Yang terbayang oleh teman-teman mungkin juga ini ya, tergadai gak negeri ini? Tidak, sungguh tidak juga. Ya. Jadi lapangan pekerjaan yang tercipta ini, tadi Bu Sida juga nyampaikan, kemiskinan dengan kekafiran itu tipis sekali, hanya dibatas oleh ekonomi lagi cuma, ya. Dan itu inilah lapangan pekerjaan yang kita tunggu-tunggu dan mereka lebih awal lebih cepat, ya. Apakah kita mulai dengan mobil doyok lagi kita bikin mobil komando mobil ini? Contoh saja Innova sekarang. Jadi kalau mau bangun, nah perlu kita bikin doyok mobil yang kotak itu, tahun 79 itu. Nah langsung kita contoh Innova sekarang. Gak ada yang udah jadi. Itu dalam siklus perubahan makan waktu dari tahun 79 sampai sekarang Innova itu sudah berapa tahun? Ya, 30 tahun. Nah, kita kotak-kotak saja sekarang lagi. Dan itu bagaimana formula ini, bagaimana aturan ini kita siapkan untuk mereka bisa terap atau mereka mengerti. Mudara baca. Oh iya. Sistem mudara baca. Ini buku ini ya. Terima kasih Bu Isni. Lanjut. Saya cuma ingin tambahkan juga ada mungkin tanggapan kita mungkin merasa di terkadangnya hak individu kepada rakyat ini sekiranya kita mengadaptasikan dasar Dubai ini ataupun dasar yang negara Cina atau India ini. Bagi pengalaman saya yang menikmati dasar ini sepanjang 5,5 tahun malah dengan familiarisasi dasar ini, ia lebih menguntungkan rakyat kepada misalnya setelah Dubai mengadaptasikan dasar undang ini, pertumbuhan ekonomi rakyatnya daripada dulu 30 tahun yang lalu rakyat Dubai hanya mendapat pendapatan per kapita hanya 250 USD satu rakyat. Jadi sekarang setelah 18 tahun mengadaptasi polisi ini, pendapatan mereka ialah USD 30.000 USD setahun.
maka peningkatannya daripada 250 USD dolar kepada 30.000 itu jauh sekali, 18 tahun prestasi pendapatan per kapita. Ini hasil daripada peluang-peluang pelaburan yang mana mereka mengamalkan sistem freehold land tadi. Misalnya tanah ada tanah pusaka yang dimiliki oleh rakyat tempatan. Sekiranya berdekatan dengan pertumbuhan kawasan perindustrian yang berdekatan, maka secara tidak langsung pihak pemerintahan tempatan ini akan mengizinkan tanah milik lokal ini boleh diusahakan sebagai boleh dibangunkan sebagai pembangunan misal kata untuk apartemen, hotel di atas kelonggaran atau toleransi kerajaan tempatan memberi status tanah itu sebagai tidak sebagai freehold dari kepada lokal daripada tanah pusaka ataupun tanah adat diangkat nilai sebagai freehold, maka orang tempatan akan memegang status ini, tanah ini kekal. Jadi investor akan boleh membangunnya secara tak langsung. Ekonomi rakyat tempatan itu boleh berpegang pada share. Misal kata ada persetujuan, rakyat tempatan ini boleh memegang share 30%, 70% pembangunan investor, boleh membangun hotel. Maka secara tak langsung rakyat ini berbaloi memegang tanah beliau walaupun sudah 100 tahun, tetapi bernilai. Kan orang lain dia memegang tanah itu dan menguntungkan, malah investor hanya memiliki bangunan. Tanah itu masih kekal hak milik lokal. Dan setiap 3 tahun investor itu perlu membaharui lesen atau visa residen dia duduk di Padang ini 3 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali dengan bayaran 15.000, yaitu bayaran visa, bayaran garanti 5.000 kepada land office. Jadi secara tak langsung setiap 5 tahun investor ini membaharui kedudukan dia, penetapan dia di rumah ini secara menumpang. Tapi secara pengecualian 75 tahun, tapi Padang sudah mempunyai kuasa 95 tahun. Maka ini secara tidak langsung menguntungkan rakyat Padang, malah mengangkat naik taraf kehidupan rakyat yang tadi dulu tanahnya tidak bernilai, jadi sekarang bernilai. Ini satu kembangan keuntungan kepada rakyat Padang. Kedua, pertumbuhan kepada education. Maka sekiranya dasar ini terlaksana, maka industri pendidikan akan bertumbuh. Universiti antarabangsa akan datang ke Padang. Dan industri medical center, specialist medical center from all over the world akan memilih Padang sebagai destinasi pelabuhan. Maka ini akan menguntungkan lagi banyak peluang. Dan secara langsung rakyat tempatan pun lokalnya akan menikmati peluang-peluang ini. Maka alhamdulillah disinilah keuntungan kelebihan rakyat tempatan nanti sekiranya dasar ini telah dilaksanakan.